perkenalkan nama saya Masniur Trima Pahlawanti Simanulang, Grup C semester 6 dengan NIM 200101091 dengan mata kuliah peternakan. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis saya. Yang menjadi proposal bisnis saya yaitu bisnis toko peralatan sekolah dan jualan online. Adapun yang menjadi latar belakang saya, kami mengangkat usaha bisnis ini yaitu toko peralatan sekolah dan jualan online. Karena ada beberapa faktor, yaitu karena kami melihat masih banyak terdapat kekurangan pasokan peralatan belajar. Oleh karena itu, kami membuat suatu inovasi baru untuk membuka usaha toko peralatan sekolah. Tujuan dari usaha kami ini lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, mengenalkan inovasi baru dalam mengolah usaha, dan juga untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas membuat usaha yang kreatif. Nah, adapun manfaat pembuatan proposal bisnis ini yaitu yang pertama, bermanfaat untuk menguji strategi dan hasil yang diharapkan wirausaha. Yang kedua, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha. Yang ketiga, membuat mahasiswa lebih kreatif dan inovasi tentang berwirausaha. Yang keempat, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang kelima, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang keenam, berguna untuk melakukan kerjasama dengan pendiri usaha yang lainnya. Adapun hasil penelitian pasar yaitu rencana pelaksanaan usaha. Jadi yang membeli produk yang akan saya pasarkan adalah para pelajar ataupun masyarakat luas. Cara jualan yang akan saya rencanakan nantinya yaitu jualan secara langsung di pasar atau di pajak dan berjualan di rumah melalui online demi kelancaran bisnis saya. Cara menentukan harga berdasarkan bisnis atau cost based pricing, menentukan harga berdasarkan kompetensi, menentukan harga berdasarkan pelanggan, harga margin, harga keystone, volume based pricing. Semua cara ini akan saya lakukan sesuai kondisi dan lokasi di mana saya melakukan bisnis saya nantinya. Karena saya tidak cukup melakukan bisnis di satu tempat, namun saya akan memproduksi produk atau jasa sesuai kebutuhan pelajar ataupun masyarakat dan menyesuaikan kondisi pasar supaya produk tidak sisa dan dapat mencapai target. Nah, saya akan memproduksi sesuai kebutuhan yang berada di lingkungan bisnis saya dan merencanakan penjualan dengan baik supaya semua dapat terjual. Sumber informasi langsung dari lapangan melalui penelitian langsung dan melalui sosial media yang tersedia, melalui pemerintah di daerah tempat bisnis saya. Izin khusus yang diperlukan yaitu izin usaha dari pemerintah sebagai dasar hukum bagi usaha atau bisnis. Modal awal untuk bisnis saya yaitu yang pertama, tempat dan izin usaha. Yang pertama, sewa tempat per tahun seharga 5 juta. Yang kedua, izin usaha 1 kali seharga 1 juta, jumlahnya seharga 6 juta. Nah, yang kedua, peralatan. 1. Hanger peralatan sekolah 100 buah seharga 1.500.000. Yang kedua, rak pajangan barang 6 buah seharga 2.772.000. Yang ketiga, rak tempat penyimpanan 2 buah seharga 1.590.000. Yang keempat, mesin print atau fotokopi 1 buah seharga 8.800.000. Yang kelima, lampu tumbler 3 buah seharga 45.000. Yang keenam, meja kasir 1 buah seharga 950.000. Yang ketujuh, kaca 1 buah seharga 250.000. Yang kedelapan, mesin print 1 buah seharga 3.500.000. Jumlah keseluruhan 19.407.000. Nah, yang ketiga, produk. Yang pertama, buku bacaan siswa 100 pieces seharga 9 juta. Yang kedua, kertas 30 rim seharga 1.650.000. Yang ketiga, buku tulis 100 lusin seharga 10 juta. Yang keempat, alat tulis 30 lusin seharga 1.500.000. Yang kelima, biaya operasional atau ongkos belanja seharga Rp300.000. Nah, biaya produk lainnya seharga Rp6.000.000. Nah, jumlah keseluruhan adalah Rp28.450.000. Nah, yang keempat, biaya operasional. Yang pertama,
gaji pegawai seharga 1.500.000, biaya listrik seharga 1 juta. Jadi jumlah keseluruhan adalah 2.500.000 rupiah. Selanjutnya, informasi tentang lokasi bisnis, peralatan yang dibutuhkan, dan izin yang diperlukan. Daftar kebutuhan peralatan sekolah bukan hanya siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Peralatan sekolah SMP dan SMA bisa jadi berbeda dengan SD, karena ilmu yang dipelajari lebih kompleks dan banyak. Berdasarkan tingkatan pendidikan, berikut daftar peralatan sekolah yang kira-kira dibutuhkan. Perlengkapan untuk siswa TK. Anak TK biasanya lebih banyak melakukan kegiatan yang mengasah kreativitas. Hal ini supaya anak bisa mempelajari suatu hal dengan mudah dan tidak bosan. Nah, perlengkapan belajar yang dibutuhkan antara lain buku untuk mewarnai, pensil warna, krayon, buku gambar, penggaris, mainan angka dan huruf dan sebagainya. Nah, dan yang menjadi perlengkapan untuk siswa SD, ketika memasuki usia 6 atau 7 tahun, anak mulai masuk ke SD. Perlengkapan yang dibutuhkan antara lain alat tulis, menulis lengkap berupa buku tulis, pensil, ballpoint, spidol, pensil warna, dan sebagainya. Anak juga membutuhkan buku pelajaran yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Nah, yang selanjutnya perlengkapan untuk siswa SMP. Peralatan sekolah untuk siswa SMP sama seperti peralatan yang dimiliki anak SD. Namun, orang tua juga perlu melengkapi peralatan lain yang kira-kira dibutuhkan untuk kegiatan bersifat praktik. Siswa SMP pun sudah mulai membutuhkan peralatan seperti laptop dan modem internet untuk membantu pembelajaran di rumah. Yang selanjutnya perlengkapan untuk siswa SMA. Siswa SMA juga masih membutuhkan alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Nah, penggunaan laptop dalam proses pembelajaran pun semakin intens. Karena itu, perangkat berbasis teknologi ini sebaiknya disediakan untuk membantu anak belajar secara maksimal. Izin khusus yang diperlukan untuk bisnis saya ini yaitu izin usaha dari pemerintah sebagai dasar hukum bagi usaha atau bisnis. Sekian hasil proposal bisnis yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.